Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng anak KPI Kuy. Kenalin, nama aku Tarisa Hilwa Aulia. Aku mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan tahun 2019, which is sekarang udah semester 5 ya. Oke, by the way, episode Ngopi kali ini adalah episode perdana yang akhirnya tayang setelah melewati banyak sekali diskusi sama tim-tim di belakang layar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Akhirnya setelah menanti ya sekian lama, episode perdana ini bisa ada dan bisa tayang dan nantinya akan disaksikan oleh teman-teman semua. Luar biasa sekali. Aku sebagai host sangat-sangat excited dan menanti hal ini bisa terjadi ya. Nah, sekarang kita udah kehadiran nih seorang. Jadi beliau ini adalah mahasiswa baru yang baru banget masuk ke kampus kita angkatan tahun 2021. Jadi masih anget-angetnya dan mungkin sekarang bisa nih diajak untuk berbagi cerita dan pengalamannya gitu. Oke, mungkin kita boleh perkenalan dulu ya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat pemirsa di rumah dan juga kakak host tentunya ya. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana dan kebetulan saya baru banget masuk IAIN Sasbabel dan saya memilih program studi KPI pada tahun ini. Oke, jadi baru banget, masih anget-angetnya gitu ya, Iya, baru banget benar. masuk di kampus kita dan memilih prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam juga. Iya. Boleh dong berbagi nih alasannya milih KPI itu apa Wah, kira-kira? boleh banget nih. Kenapa saya memilih program studi ini? Dikarenakan saya ingin mengindahkan loh, ibaratnya kayak itikat hati saya tuh ingin mengindahkan suatu potensi yang saya miliki gitu, kayak passion gitu. Jadi intinya mau menggali potensi yang ada lah gitu Iya, ya, yang Agus rasa Agus punya begitu ya. Oke. Nah terus kira-kira apakah ada pro kontra, terus ada nggak yang kamu pertimbangin nih sebelum milih KPI itu apa aja? Ada banget sih. Oke. Nah, soalnya kayak gini, Agus kan ibaratnya punya passion di bidang kayak fotografi, videografi, Iya. pokoknya yang ke arah visual gitu deh, kayak media gitu. Nah, tapi orang tua tuh kayak apa ya, kayak nge-treat kita tuh supaya masuk perguruan tinggi negeri gitu loh. Tapi memilih jurusan ibaratnya kayak teknik sipil, terus kayak manajemen. Tapi Agus merasa itu bukan passion Bukan Agus passion. dan passionnya Iya, emang kayak tadi videografi, kemudian fotografi dan itu memang sangat melekat sekali ke jurusan kita ya, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi akhirnya tetap memilih ke sini, berani untuk gimana tuh caranya untuk meyakinkan orang tua dan akhirnya dibolehin ya, udah deh boleh gitu masuk KPI. Iya, benar. Untuk apa ya, perizinan orang tua itu sendiri, Agus sendiri pun kayak harus membuktikan loh kalau Agus tuh benar gitu loh milih jalan Agus sendiri dengan cara ya pembuktian gitu loh kepada orang tua dan juga untuk meluruskan pola pikir orang tua terhadap supaya tidak nge-treat anak-anaknya gitu loh. Jikalau anaknya ingin sukses pun dia punya jalannya sendiri. Betul. Gitu. Terlepas orang tua emang kayak ingin anaknya sukses. Ya pasti orang tua mana yang maksudnya pengen anaknya ke jalan yang salah gitu ya. Iya. Tapi bagus nih teman-teman, boleh banget dicontoh caranya Agus untuk meyakinkan orang tua. Yang pertama itu harus pembuktian dari diri kita sendiri supaya orang tua juga mungkin oh kayaknya anak aku memang bisa nih di jurusan ini, nggak harus dipaksa, nggak harus ditreat untuk masuk ke apa tadi teknik sipil ya pertama. Nah gitu. Oke, itu satu tips dari Agus ya untuk teman-teman yang mungkin kayak aku PD-nya ke sini tapi orang tuanya ke sini. Itu nggak apa-apa banget ya kan? Dan sekarang orang tua Agus pun mengerti dan juga support banget sekarang. Wah, jadi sekarang yang awalnya mendukungnya ke jurusan lain akhirnya support banget. Nah, itu bagus teman-teman. Jadi kita jangan takut untuk membuktikan dan menunjukkan apa potensi yang kita punya, harus digali gitu. Oke. Nah, oke. Jadi kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan sama pandemi nih ya. Karena kan Agus nih kayak baru banget nih transisi dari jadi seorang siswa gitu ya, terus sekarang tahu-tahu udah jadi mahasiswa gitu ya, udah masuk ke dunia perkuliahan. Nah sebelum itu mungkin boleh dong kita jargon ngopi dulu, kan tadi saya sendiri nih kayaknya kurang afdol kalau Agus belum ikut juga. Oke, yuk kita boleh sama-sama ya angkat gelasnya. Ngopi, ngobrol bareng anak KPI, kuy.
Oke, ini juga supaya kita suasananya lebih nggak tegang ya, supaya bisa kayak santai aja kita ngobrol sama-sama dan kita akan sharing sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, ngomongin tentang pandemi nih ya. Menurut Agus nih, gimana sih sudut pandang Agus sekarang setelah awalnya jadi seorang siswa, sekarang udah jadi mahasiswa, itu kayak perubahan yang drastis sekali, apalagi sekarang ditambah keadaan kita yang lagi di masa pandemi gitu kan, jadi kayak semuanya serba online, itu gimana? Nah mungkin aku mau penasaran nih sama Agus, awal pendaftaran itu gimana? Apakah semuanya online atau Agus datang ke sini atau gimana gitu? Iya. Jadi mungkin aku kayak cerita agak flashback ke belakang dulu. Oke, boleh. Jadi siswa ya. Mm-mm. Dulu itu kan sebelum adanya pandemi itu nggak pernah kepikiran kalau misalnya kita bisa seperti ini gitu loh, kayak apa-apa serba online, Iya, apa segala bener-bener. macam. Kayak Ngerti nggak sih? menyangka Iya. banget gitu ya. Nggak apa ya, nggak enjoy lah. Iya, betul. Nggak enjoy banget. Terus kayak di saat kita offline pun euforia dari kawan-kawan, kayak kita nongkrong di depan kelas, diskusi, ya kan, kayak kerja kelompok sama-sama ke rumah temen, itu beda banget. Maksudnya dinamikanya tuh kayak sekarang flat banget, tau gak sih? Iya, Kayak, karena mungkin kayak penyesuaian juga sih Iya. dari awal yang kita apa-apa tuh serba mudah gitu ya, mau ketemu mudah, sekarang jadi susah gitu. iya. Dan transisi itu tuh menurut Agus tiba-tiba banget gitu loh, kayak kaget gitu loh, Betul, kita betul, tidak betul. mempersiapkan hal Iya, itu, iya. tau gak sih? Iya. Kayak emang karena kita tuh kayak awalnya kan nggak terbiasa di keadaan seperti itu, karena kita juga dulu pernah mengalami juga waktu masih kuliah offline dan Iya. online, seperti yang Agus bilang itu benar-benar beda banget Beda gitu ya. banget kayak. Oke, Itu terus sih gimana lagi nih? Apa aja yang Agus rasain perbedaannya? perbedaannya, kayak transisi yang tiba-tiba dari Dari- sebelum pandemi ke ah, pandemi iya. ya, banyak sih berdampak, kayak kita kurang produktif sekarang. Betul. Terus terlepas dari itu semua, kita harus beradaptasi sih dengan sikon sekarang. Betul, karena emang kita nggak bisa ngeluh aja gitu ya, Iya. kayak aduh sekarang apa-apa susah, tapi harus adaptasi. Yang paling penting kita harus adaptasi dulu Benar, gitu. benar. Oke, nah untuk yang masalah pendaftaran tadi, jadi Agus gimana tuh? Apakah semuanya serba online melalui website, atau Agus datang ke kampus terus kayak ketemu sama dosen atau gimana? Nah, untuk pendaftaran itu sendiri, kalau dari info-info Agus dapat dari media-media kayak brosur, terus kayak pantengin Instagramnya institut. Oke. Iya. Nah, dari itu kayak biaya pendaftaran apa segala macam juga, itu alhamdulillah Agus langsung ke bank sih pada saat itu. Oh, jadi udah tertera di brosur nih sistemnya Iya, gimana. Jadi Agus langsung aja serahin biaya pendaftaran dan lain-lain ke bank. Jadi nggak sampai datang ke kampus gitu ya. Jadi bisa dan itu menurut Agus gimana sistemnya? Apakah untuk beberapa orang itu sudah bagus dan bisa dimengerti, atau memang kayak ada hal-hal yang masih complicated gitu, masih kayak aduh susah nih, masih jadi tanda tanya gitu. So far Agus ngerasa kayak efektif sih. Efektif Iya, ya, oke. di masa yang sekarang ya, Ya, di masa betul. yang sekarang. Dan juga pasti orang-orang di belakang itu pun kayak tidak bisa menyalahkan keadaan terus-menerus gitu loh. Betul. Iya nggak Kita sih? harus bergerak juga dong Iya. ya. Nggak bisa kayak aduh nunggu pandemi selesai aja. Iya. Dan itu memang salah satu solusi yang paling baik, itu emang harus semuanya diserba di online kan. Iya, gitu. benar banget. Oke. Nah, jadi untuk pendaftaran Agus udah tahu nih gitu Iya. ya gimana. Mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman nantinya yang mau masuk ke kampus kita, mau gabung sama kita nih jadi mahasiswa dan mahasiswi di kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Itu bisa cek di brosur, kemudian juga boleh follow IG-nya. Kemarin udah follow IG IAIN ya, IAIN Sasbabel, teman-teman boleh follow. Oke. Kemudian udah masuk nih jadi ceritanya kan. Udah dong. Nah, oh iya, kemarin Agus jalur apa? Jalur mandiri. Oke, jadi Agus jalur mandiri. Nah, kenapa nggak ikut yang jalur sebelum itu? Kayak jalur nasional itu ada SPAN, kemudian UMPTKIN, itu kenapa nggak milih jalur itu? Agus lebih excited ke jalur mandiri sih. Oke, karena Lebih apa ya? Agus ngerasa kayak lumayan
apa ya? Gampang. Lumayan gampang gitu sih. Lebih gampang di jalur ini ya. Emang karena kalau jalur-jalur yang sebelumnya kan dia harus mungkin dari sekolah, ya betul. Jadi ini bisa mandiri banget karena dia jalur mandiri ya. Oke, Agus memilih jalur itu. Aku tidak suka dinaungi. Betul. Wah, itu suatu prinsip hidup yang bagus sih. Itu bisa dikembangkan. Tidak suka dinaungi, tapi dalam tanda kutip ya teman-teman. Nggak semua hal itu nggak suka dinaungi. Ada beberapa hal gitu. Oke. Nah, kemudian akhirnya lolos lah ya jalur mandiri, masuk ke kampus kita nih, kampus IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Kemudian ada yang namanya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di kampus. Nah, atau biasa kita singkat sama PBAK. Nggak tahu mungkin di kampus teman-teman namanya berbeda, tapi kalau di kampus kita itu namanya PBAK. Itu gimana? Online juga? Pada awalnya online. Oke, online. Terus? Terus pada saat di fakultas itu offline. Dan juga disambut lagi dengan institut offline lagi. Oh, jadi berbeda ya, ada PBAK institut kemudian per fakultas lagi. Oke. Nah, itu kalau yang online dulu gimana? Yang online itu kemarin Agus ngerasa kayak prepare banget sih dari panitia apa segala macam. Jadi kayak ada virtual tournya. Oh, iya. Ya sih. Terus kayak ada sambutan-sambutan dari pejabat-pejabat kampus yang kayak gitu-gitu. Jadi walaupun itu via Zoom ya? Via Zoom pada saat itu. Oh, berarti walaupun virtual gitu, tapi Agus udah lumayan dapet lah feel-nya. Nah, lumayan dapet. Oke, jadi ibaratnya maksud dari PBAK itu sendiri udah mulai ditangkap sama mahasiswa dan mahasiswi baru. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia-panitia PBAK yang mungkin nanti menyaksikan video ini. Oke. Nah, abis itu lanjut ke fakultas. Nah, itu tatap muka. Wah, beruntung banget dong bisa tatap muka tuh. Gimana jadi? Nah, pada saat itu tatap muka itu diselenggarakan di gedung Serbaguna. Oh iya, gedung Serbaguna kampus kita. Oke. Kampus kita. Nah, pada saat itu juga dari rekan-rekan panitia pun menjaga jarak dan juga menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat itu. Oh, jadi tetap protokolnya yang paling utama tuh masih tetap dijaga ya. Itu sih yang paling penting tentunya ya. Dan Agus merasa nyaman juga dong dengan hal itu. Oke. Dan so far Agus dengar kabar-kabar di kampus kita, sebagian besar udah melakukan vaksinasi. Oke. Nah, itu juga sekedar info buat teman-teman. Jadi, kampus kita tuh emang benar seperti yang disebutkan sama Agus tadi. Baik mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru itu diprioritaskan untuk semuanya sudah vaksin. Dan Agus sendiri udah vaksin ya? Bener banget, sudah. Agus udah vaksin, aku udah vaksin, teman-teman semua jangan lupa vaksin. Oke? Oke. Nah, karena udah divaksin, jadi kegiatan itu akhirnya lebih mudah dan lebih nyaman untuk diselenggarakan. Benar gitu ya. sekali, Kak. Nah, itu kegiatan dari fakultas itu gimana bentuk kegiatannya? Ngapain aja? Nah, bentuknya itu hampir sama kayak di institut juga, tapi kayak agak sedikit direvisi dan juga lebih kayak membaur gitu loh, Kak. Mungkin dia lebih terfokus ke fakultasnya gitu ya. Iya, dan juga diisi oleh pemateri-pemateri handal yang ibaratnya udah lama mengemban tanggung jawabnya di institut itu sendiri. Ibaratnya di kampus ini lah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu untuk fakultas. Dan gimana menurut Agus kegiatannya seru? Seru banget sih kemarin. Oke. Nah, karena kakak tahu nggak sih, ibaratnya kalau kita dikurung di dalam kandang gitu, udah lama tiba-tiba dikeluarin kandang gitu loh, ketemu sama teman-teman. Aku setuju banget sih, ya. Karena emang pasti teman-teman tuh kayak ngerasain kan awalnya online gitu ya. Tiba-tiba ada info nih, wah fakultas ngadain tatap muka, wah pasti excited banget. Dan itu memang bener-bener Agus rasain euforianya orang-orang excited juga ya. Iya, Agus rasain banget pada saat itu. Oke. Nah, abis itu ya, udah selesai dari fakultas, katanya ada yang tatap muka lagi. Ada. Itu dari institut juga. Itu kegiatan apa? Itu kegiatan ya khususnya PBAK lanjutan. Masih dari rangkaian PBAK itu sendiri. Nah, itu bentuk kegiatannya seperti apa? Itu lebih ke have fun sih, Kak. Terus pertama kita digiring kakak panitia itu ke gedung Serbaguna dulu. Itu ada edukasi dari kawan-kawan mahasiswa juga, terus kayak Pak Presiden Mahasiswa, tapi kemarin diwakilkan oleh Pak Wakil Presiden Mahasiswa dan juga Pak Sekjen. Oh, dan jadi juga, udah sempat ketemu sama orang-orang penting di kampus kita juga ya. Wow, alhamdulillah aku so far kayak pernah juga ngobrol-ngobrol di kantin ketemu beliau. Jadi kayak udah tahu gitu loh konstitusi di kampus ini. Oke, jadi ada senat mahasiswa. Jadi Agus udah paham lah tentang beberapa organisasi gitu ya. Udah dapet informasinya. Nanti Agus berminat untuk gabung di organisasi di kampus kita?
kayaknya Agus kayak harus beradaptasi dulu deh. Oke, Iya jadi kayak mungkin gitu. nunggu 1 tahun gitu Iya. mungkin ya, atau nunggu 1 semester lah, 6 bulan bisa lah ya, Iya. ya nggak? Tetap mencintai di setiap proses yang berbeda. Betul, nggak semuanya instan gitu, harus proses dulu. Ya ya, Agus setuju banget. ralat deh. Harus mencintai proses di setiap fase yang berbeda. Iya nggak sih? Iya betul, yang fase awalnya gini, terus akhirnya kita gini, itu harus Iya. dinikmati banget fase-fase itu. Oke, nah terus itu setelah PBAK itu sekarang udah masuk, udah proses pembelajaran udah mulai atau gimana? Udah masuk sih, kayak udah mulai masuk kelas juga. Oke. Iya. Jadi Tapi- udah mulai dibagi kelasnya. Iya, tapi ada diseling-selingin gitu loh, tergantung dosennya. Misalnya kalau misal nih ada 12 kali pertemuan, nanti kita diselingin 6 tatap muka, 6 kali pertemuannya lagi online. Oh, jadi kira-kira untuk pertemuan tatap muka secara langsungnya itu sekitar 50%. Nah, iya bener banget, Kak. Oke. Itu udah lumayan banget sih menurut aku ya, karena emang kita tuh sempet awal-awal pandemi itu sama sekali nggak masuk teman-teman semua, dan emang itu kebingungan banget, kayak kan kita pandemi udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih malahan. Nah itu kita nggak masuk sama sekali, dan kita tuh kayak masih sama kayak Agus dulu, baru semester awal, dan tahu-taunya dapat info bahwa ada pandemi gitu, terus kita sama sekali nggak masuk, dan kalian harus bersyukur banget karena bisa masuk 50%, walaupun hanya 50%, tapi itu semoga nantinya bisa efektif. Amin. Dan menurut Agus itu gimana kalau pakai proses yang kayak gitu, kayak pembagian, kadang masuk kadang enggak gitu, itu efektif nggak menurut Agus? Terlepas kita udah di tahun kedua pandemi ya. Iya betul. Dan juga Agus ngerasa kayak di sekolahan pun online terus gitu loh. Kayak nge-zoom, kita harus download Zoom, Iya, betul. Google Meet, apa segala macam untuk ngumpulin tugas-tugas apa segala macam, serba online semuanya. Dan tiba-tiba pada saat Agus masuk kampus IAIN, dan apa ya, kayak ada peraturan yang dimana kita harus bisa bisa offline dengan melakukan apa, prokes gitu loh. Ya, Menaati harus. prokes dan juga vaksinasi gitu loh. Nah pada saat itu kan pada dosen pun kayak apa ya, memberikan apa sih? arahan kayak kita tatap mukanya 50% dan juga online-nya 50%, dan itu menurut aku efektif banget. Kayak kita pun perlu gitu loh, kita pengen Iya, ngerasain dinamika secara langsung gitu loh, Harus belajar ada di ya dalam itu, kelas. walaupun cuman 50%, tapi setidaknya itu udah lumayan efektif karena sudah merasakan gitu ya. Iya. Apalagi kan seperti yang kita tahu, mungkin Agus juga udah pernah beberapa kali masuk ke bangku perkuliahan, mungkin kayak udah mulai ngerasa ini, kok ternyata di kuliah sama di sekolah dulu waktu masih SMA beda ya. Maksudnya kan kalau sekarang kita nggak dikejar-kejar sama guru lagi, tugas itu kita bikin sendiri, apa-apa bikin sendiri gitu kan. Nah, menurut Agus ada hambatan nggak selama kayak online gitu? Mungkin ada beberapa hal yang menghambat proses belajar, itu apa aja kira-kira? Ada sih, terkhususnya sinyal Kak. Apalagi Oke. apalagi aku tinggal di desa kan. Ibaratnya kayak sinyal tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, selain sinyal juga kendala berikutnya ya kayak dari faktor kuota sih. Ya, kuota ya. Iya. Itu utama banget sih Iya. emang, karena kita juga ngerasain kadang kayak aduh, udah jaringannya jelek, udah kadang nggak ada kuota, dan itu ya secara nggak langsung kalau yang aku lihat gitu, karena kita udah lumayan lama kayak proses kuliahnya itu online, jadi kayak kadang ada beberapa temen-temen tuh yang ngejadiin itu buat alasan dikala mereka lagi nggak pengen masuk gitu. Emang itu nggak bisa kita pungkiri bahwa keadaan tuh menuntut kayak aduh, apa-apa serba online, jadi kayak ada kelengahan di tengah-tengah itu. Agus merasakan juga atau gimana? Merasakan juga, apalagi pada saat itu ada di fase dimana kita harus di rumah aja. Nah, betul banget. Nah, dan juga orang tua kita pun susah gitu loh, kayak ingin bergerak untuk bekerja pun kayak dari faktor ekonomi kayak Terhambat menurun gitu ya, iya, loh. betul. Dan itu kendalanya sih Benar. kalau dari aku sendiri. Karena emang kita tahu pandemi ini memang membawa beberapa dampak positif dan negatif juga ya, terutama untuk faktor ekonomi tuh wah memang kayak Krusial banget. benar-benar krusial banget. Itu hal yang sangat menentukan, karena emang selama ini
ibaratnya pergerakan ekonomi kita tuh ditunjang dengan hal-hal yang kita ketemu secara langsung, diskusi secara langsung, tapi apalagi jual beli secara langsung, tapi sekarang tiba-tiba kita semuanya online, dan apalagi ada yang kayak dibilang sama Agus tadi mesti di rumah aja. Wah, itu kayak bikin tambah menurun banget sih ekonomi, dan itulah faktor, mungkin dosen-dosen yang menonton video ini bisa mengerti ya. Itu bisa juga jadi faktor sulitnya memenuhi kuota yang harus memang kayak harus standby terus dong, karena kayak tiba-tiba nanti dosen bilang ayo kita masuk. Nah itu kadang kayak bikin kelabakan banget sih, tiba-tiba masuk tahu-tahu nggak punya kuota gitu ya. Miris banget ya. Betul, itu memang keadaan yang sangat-sangat miris, karena emang kita sekali lagi itu bukan hal yang mudah ya untuk selalu standby kayak online gitu. Kadang handphone kita aja tuh nggak punya pulsa, apalagi punya kuota. Itu gimana ya? Agus pernah mengalami juga kan pastinya. Karena emang sekarang kita tuh apa-apa perlu kuota, sedangkan kita sendiri kadang untuk beli pulsa aja susah gitu ya. Dan juga pada saat SMK pun ada kayak trouble juga dikit, kayak nggak ada kuota, tiba-tiba nggak bisa ngirim tugas, nggak masuk pelajaran kayak gitu-gitu. Jadi Agus dulu SMK ya? Iya, SMK pada saat itu. Gimana tuh SMK yang sering praktek ya, apalagi maksudnya sekolah menengah kejuruan kan apa-apa praktek gitu, itu pasti lebih susah lagi Agus ya. Dan Agus gimana tuh setelah masuk ke kampus kita, kayak dulu kan sebelumnya praktek terus, ketemu terus gitu kan, itu pasti sangat berbeda sekali. Mau gak mau ya kita harus otodidak juga di rumah. Betul, otodidak itu adalah jalan ninjanya seorang siswa dan mahasiswa sekarang. Karena emang kalau kita nggak apa-apa sendiri, aku juga pernah lihat ya, aku cerita sedikit, aku pernah lihat, jadi aku tuh kayak lagi makan di suatu rumah makan gitu, kayak tempat makan lah. Anak-anaknya tuh mungkin ibunya tuh punya anak 2 dan mereka tuh masih sekolah semua, tapi anaknya ini dua-duanya main handphone dan ibunya tuh sibuk berkelut sama tugas anaknya di meja. Jadi aku kayak, hah? Jadi sekarang tuh yang sekolah sebenarnya ibunya atau anak-anaknya? Itu kan jadi kayak pertanyaan yang besar, nanti anak-anak ini dapat ilmunya tuh seberapa maksimal gitu kan. Dan itu harus jadi perhatian kita semua sih ya. Oke. Mungkin dan menurut Agus juga hal-hal yang kayak gitu seharusnya kita sebagai orang tua pun harus lugas dengan hal itu. Betul. Kayak harus memberikan edukasi kepada anak-anak gitu loh, mengenai apa ya manfaatnya kita main handphone. Sekarang teknologi semakin maju kan, makin kesini. Iya, tapi emang seperti yang kita tahu kalau beberapa mungkin ada maksudnya maaf lah ya, mungkin kadang ada orang tua yang kurang paham tentang teknologi ya kan Gus. Nah itu harus jadi tanggung jawab kita semua juga untuk kayak ngasih edukasi ke orang tua kita. Mungkin kayak seperti yang Agus bilang tadi, teknologi itu sebenarnya nggak seburuk itu loh. Kayak kita kuliah di komunikasi dan penyiaran Islam, kuliah di KPI. Agus nanti di KPI pasti akan selalu berhubungan sama yang namanya teknologi ya. Karena kita selalu berada di depan kamera, di belakang kamera, terus ya bikin karya-karya yang emang, karena emang kita KPI itu adanya di situ dan kita terjun langsung ke dunia-dunia yang berkaitan dengan teknologi. Apalagi media kayak. Betul. Jadi teman-teman semua nih yang di rumah juga mungkin Agus tahu ya gitu, kita harus saling membantu. Semua aspek tuh harus bergerak untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan karena pandemi ini. Bukan hanya orang tua kita, bukan hanya dosen-dosen kita, bukan hanya guru-guru kita, apalagi kita sebagai mahasiswa tuh harus mengambil peran banget nih. Benar banget. Betul kan Gus? Karena Agus juga tentunya masuk ke dalam dunia perkuliahan dan menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa, pasti kayak punya bayangan tersendiri lah nantinya harus ngapain, terus apa aja yang harus Agus lakukan, ya kan? Iya benar. Oke, nah mungkin masih ada yang mau dibagi lagi, mungkin ada pengantar buat teman-teman di rumah. Buat teman-teman di rumah ya, punya sih sedikit. Oke, boleh. Iya. Sebelum kita tutup ya. Iya. Nah, ada 2 poin sih di sini. Kayak yang pertama tadi Agus ada sampaikan bahwasanya kita sebagai siswa yang baru saja mendapatkan gelar mahasiswa di sini, dan kita harus mengindahkan hal itu karena sebagian besar orang
yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, itu hanya orang-orang pilihan gitu loh. Betul. Jadi kawan-kawan yang terpilih sebagai mahasiswa, bersyukurlah. Dan ini saatnya gitu loh, kita membuktikan kepada orang tua kalau kita bisa berproses di setiap fase yang berbeda, kawan-kawan. Dan di saat kita ingin memulai, jadi kita harus tahu resiko dan juga apa yang bakalan kita rasakan ke depannya, dan kita jangan sampai putus asa di tengah jalan gitu loh. Kita harus Betul. bangkit, kawan-kawan. Dan juga eh, Agus ulangi sekali lagi, kita harus mensinkronkan hati dan pikiran kita agar apa yang kita mulai itu terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Betul, wah luar biasa sekali memangnya kata-kata yang diberikan oleh Bung Agus ini ya. Saya merasa seperti pidato Bung Karno masa kini gitu ya. Amin, amin. Luar biasa sekali, terima kasih Agus udah mau berbagi sama aku dan teman-teman di rumah. Semoga teman-teman semua bisa mengambil nasihat-nasihat baik, tips-tips baiknya, kemudian hal-hal baik yang sudah kami berikan di episode kali ini. Dan untuk hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Agus juga memohon maaf diwakili oleh saya. Oke, terima kasih teman-teman semua. See you on the next episode. Bye!